Kami dari kelompok 3 kelas 12 MIPA 1 akan mempresentasikan tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sebelum itu, izinkanlah kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Dimulai dari yang sebelah kanan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitra. Perkenalkan, nama saya Zulfia. Perkenalkan, nama saya Darlis. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra. Perkenalkan, nama saya Andi Mulk Yusuf. Perkenalkan, nama saya Hikmah. Perkenalkan, nama saya Dewi Kooperatif. Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang biasa disingkat dengan KPK adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Awal mula dibentuknya KPK. Lembaga ini didirikan pada tahun 2002 oleh Presiden Megawati Soekarno Putri dengan tujuan untuk menangani korupsi yang dianggap tidak bisa ditangani oleh institusi kejaksaan dan kepolisian. Struktur organisasi KPK: 1. Pemimpin, 2. Sekretariat Jenderal, 3. Deputi Bidang Pencegahan, 4. Deputi Bidang Penindakan, 5. Deputi Bidang Informasi, 6. Deputi Bidang Pengawasan Internal, 7. Tim Penasihat, dan yang terakhir Sekretariat Pemimpin. Syarat menjadi anggota KPK: 1. Usia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun. 2. Tidak pernah dipidana kurungan 2 tahun atau lebih. 3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat atau tidak hormat sebagai PNS atau swasta. 4. Tidak berkedudukan sebagai CPNS atau setara. 5. Tidak boleh menjadi anggota atau pengurus parpol. 6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai persyaratan. 7. Sehat jasmani dan rohani. Tugas KPK. Tugas KPK diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 1. Melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang dalam pemberantasan korupsi. 2. Melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang dalam pemberantasan korupsi. 3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang keempat, melakukan tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Yang kelima, melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang pertama, mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Yang kedua, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan korupsi. Yang ketiga, meminta informasi tentang kejadian pemberantasan korupsi kepada instansi yang terkait. Yang keempat, melaksanakan pertemuan atau dengan pendapat instansi yang berwenang dalam pemberantasan korupsi. Yang kelima, meminta laporan dari instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. Peran KPK dalam proses penegakan hukum di Indonesia. 1. Pencegah korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi mengawasi pemerintah dan lembaga untuk mencegah korupsi serta mengedukasi masyarakat tentang integritas. 2. Penyelidikan dan penyidikan. KPK menyelidiki kasus korupsi termasuk penyadapan, penggeledahan, dan pemeriksaan serta pengumpulan bukti. 3. Penuntutan. Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut pelaku korupsi ke pengadilan dengan dukungan tim jaksa yang ahli. 4. Penguatan pengadilan, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi berperan dalam proses persidangan dan memberikan bantuan hukum kepada korban korupsi. 5. Pengawasan putusan. KPK memantau pelaksanaan hukum dan pemulihan aset-aset korupsi. Itulah tadi video pembahasan kami tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.